Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Angin menderu-deru, membuat jubah Sui yang berlumuran darah berdecit. Dia sepertinya tidak menyadari seberapa serius lukanya, mengeluarkan kendi, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan hormat dari jauh. Kamu tidak sama dengan penjahit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Sui mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Mata Yan Daolin halus, dan dia tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia sangat lega dan emosional, dan berkata, aku bisa menjadi musuhmu dalam hidup ini, dan aku beruntung berbicara. Bagaimanapun, dia muncul entah dari mana. Seluruh orang itu seperti pedang, dan moralitas serta semangat seluruh tubuh terbakar. Seberapa mengerikan penghancuran diri dari keberadaan alam bayi ilahi tingkat atas? Ledakan. Saya melihat langit berguncang dan kehampaan meledak. Sui menghela nafas pelan, dan ketika kata-kata itu hendak membunuh, dia mengangkat pedang dunia dan menekannya di udara. Ledakan. Kekosongan itu kacau. Api ilahi yang keluar dari tubuh Yan Daolin sedikit meredup. Penonton terkejut dan mata mereka membelalak. Yan Daolin gagal mengguncang Sui dengan mengorbankan kehidupan dan Taoisme yang merusak diri sendiri. Ada lagi yang ingin dikatakan? Sui bertanya. Dia berhenti berbicara dan menggelengkan kepalanya. Kematian ada sebelumnya, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan tidak relevan, bagaimanapun juga, itu bukan apa-apa. Baik untuk pergi. Sui menyingkirkan pedang di dunia. Sosok Yan Daolin benar-benar menghilang. Pada titik ini, kepala sekolah Paviliun Jiutian, yang pernah menghalangi semua lingkaran di langit berbintang untuk waktu yang lama, telah jatuh. Hati orang naik dan turun, seolah menyaksikan legenda, dan tirai berakhir. Tuan, aku punya pedang, tolong lihat. Tiba-tiba, Deng Zuo membuka mulutnya. Dia sepertinya mau keluar, berpikiran terbuka dan tenang, dan jubahnya bergemuruh. Ya. Sui mengangguk. Deng Zuo mengelus tangannya untuk memotong pedangnya, tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan membuang pedangnya. Terobosan. Ada seruan di lapangan. Karakter di alam kenaikan semuanya tergerak, dan jelas bahwa kultivasi Deng Zuo telah menembus dari tahap awal alam bayi ilahi ke tahap tengah alam bayi ilahi. Sebagai karakter di Ascension Realm, siapa yang tidak tahu, seberapa sulit untuk menembus ranah tersebut? Tidak ada keraguan bahwa Deng Zuo telah menghadapi kemacetan, dan di pertempuran sebelumnya itulah yang merangsang potensinya, memungkinkannya untuk mengeksplorasi misteri saat ini, memecahkan kemacetan satu langkah, dan mencapai kultivasi. Terobosan. Terobosan seperti ini layak mendapat sambutan. Sui mengangkat kendi, memberi hormat dari kejauhan, lalu mengangkat kepalanya untuk minum. Deng Zuo menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih kepada rekan Taois di depan, saya memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan. Sui tersenyum dan berkata, silakan. Bagus. Deng Zuo menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tenang, dan dia melangkah maju. Depan. Aun semakin cerah, dan Taoisme di tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya semuanya habis. Hanya di mata, ada tekad. Pedang ini belum dipotong, tapi kekuatannya sudah menghancurkan bumi. Sui merasakan semua ini dan tidak bisa tidak mengagumi. Di antara lawan lama ini, Deng Zuo tidak diragukan lagi adalah yang paling ahli dalam kendo. Memotong. Deng Zuo berteriak sampai jaraknya hanya 9 kaki dari Sui. Terdengar seperti naga. Dan di ujung jarinya, ujung yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Saat ini, langit dan bumi suram, dan semuanya berguncang. Banyak penonton di kejauhan tanpa sadar memejamkan mata dan tidak berani melihat lagi. Itu adalah mereka yang berada di alam kenaikan di tempat, yang semuanya mampu mengoperasikan basis kultivasi mereka untuk menahan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang ini. Pada saat ini, bibir Deng Zuo tidak bisa menahan senyum tulus. Ini adalah pedang yang telah melakukan segalanya dalam hidupnya, dan itu juga merupakan pedang yang paling dibanggakan dan paling kuat dalam hidupnya. Saya telah mencari tahu sepanjang hidup saya, dan jika saya dapat memotong pedang seperti itu pada saat ini,
saya akan mati tanpa penyesalan. Saya tidak tahu kapan. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia, dan sosoknya berdiri diam, menjepit 5 jari tangan kanannya menjadi segel, dan menghancurkannya 9 kali berturut-turut dalam kehampaan. Ledakan. Kemudian, energi pedang pertama hancur berkeping-keping. Semua orang merasa tercengang. Pada saat ini, Su Yi terluka parah sedemikian rupa, tetapi pedang Deng Zuoxiu masih diblokir olehnya setelah terobosan. Di kejauhan, Deng Zuo jelas tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, saya pikir saya adalah yang paling bangga dengan pedang, saya tidak pernah berpikir itu akan sangat tak tertahankan. Dia bisa melihat bahwa Su Yi dengan sengaja menyerah dan menyingkirkan pedang dunia. Karena itu, dia merasakan rasa frustrasi di hatinya. Pedang ini sangat langka, dan baru beberapa bulan yang lalu aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyelesaikannya. Su Yi berkata dengan serius. Deng Zuo terdiam sesaat, menatap Su Yi, dan berkata, terima kasih. Sosoknya tiba-tiba tampak seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan kulit pecah-pecah dan kerutan tebal, dan kemudian seperti kayu busuk, berubah menjadi abu yang melayang di langit. Su Yi terkejut, dengan mata yang rumit. Pedang yang dipotong Deng Zuoqian dengan seluruh kekuatannya menghabiskan semua Taoisme yang baru saja diterobos. Tapi, tidak cukup untuk membunuh. Tetapi pada saat ini, Deng Zuo memilih untuk mengasingkan diri. Saya lebih baik mati daripada mati di bawah pedang Su Yi-nya. Kebanggaan dan tekad di tulang semuanya terlihat jelas. Dengan kata lain, ini adalah cara mati yang paling terhormat. Baik untuk pergi. Su Yi berbisik. Bagi mereka yang menonton dari kejauhan, sulit untuk memahami keadaan pikiran Deng Zuo. Ketika mereka menyaksikan kematiannya, mereka hanya kaget dan kaget. Apa yang bahkan lebih tidak dapat dipahami oleh karakter-karakter di Ascension Realm adalah bahwa penonton jelas terluka sedemikian rupa sehingga tampaknya dia akan jatuh kapan saja. Tetapi mengapa dia masih begitu kuat? Bagaimanapun, Deng Zuo sudah mati. Penatua tertinggi dari Taiyi Daomen ini pernah mendukung raksasa langit berbintang sendirian, dan pernah memandang ke bawah ke semua lingkaran di langit berbintang. Tinggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia juga mati di teras Zixiao dan di bawah langit. Dari awal sampai akhir, si nelayan tidak bergerak. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Sulit untuk menggambarkan ekspresi nelayan saat ini, seperti kesedihan, ketidakberdayaan, kehilangan. Ini rumit. Nelayan tua, aku tahu bahwa orang yang paling ingin kamu bunuh dalam hidupmu pasti aku. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyapa sambil tersenyum, lagi pula, aku pernah menekanmu selama bertahun-tahun, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan menghancurkan gerbang gunungmu. Lagi pula, kamu tidak melarikan diri hari ini. Itu layak untukku bersulang untukmu. Minumlah. Nelayan menghela nafas dan berkata, debu kembali menjadi debu, debu kembali menjadi debu, dan semua keluhan lama benar-benar telah berakhir. Setelah jeda, dia menertawakan dirinya sendiri, belum lagi, saya hanya ingin melarikan diri, dan Anda takut tidak setuju. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, simpan dengan baik. Slip giok ini ditinggalkan oleh penjahit, dan mencatat beberapa jawaban yang ingin diketahui Su Yi. Ledakan. Nafas nelayan bergolak, dan dia tidak ragu lagi, dan dia langsung memulai. Putus asa. Ini adalah gaya raksasa bintang saat ini. Jika Anda lahir di periode primordial, semua orang dapat dengan mudah menginjakkan kaki di jalur kenaikan, naik ke keabadian, dan bersaing dengan para master top. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda berada di era di mana tidak ada jalan menuju kemajuan. Dibandingkan dengan itu, beberapa roh kenaikan yang mati di bawah tangan Su Yi sebelumnya mungkin sangat kuat. Tetapi dalam hal latar belakang, semangat, dan pikiran, mereka tidak dapat pergi ke nelayan dan berbicara dengan mereka. Orang-orang ini setara. Su Yi tidak mengelak, menghunus pedangnya dan bertarung sengit dengan nelayan itu. Dalam beberapa saat, Su Yi menghancurkan tubuh nelayan itu dengan pedang, dan darah berceceran di Qingming. Sebelum meninggal, nelayan itu mau tidak mau bertanya,
kamu terluka sangat parah, bisakah kamu yakin bisa menerobos? Sekarang, Su Yi terluka parah. Bahkan jika dia menang, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa pergi hidup-hidup? Semua orang menajamkan telinga mereka ketika mendengar kata-kata nelayan itu. Su Yi memikirkannya sebentar, dan transmisi suara memberitahu nelayan itu, saya di sini kali ini, dan saya tidak akan pergi jika saya tidak bunuh diri. Nelayan itu tercengang. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa, seolah sangat bahagia. Kalau begitu sebaiknya aku memberitahumu bahwa yang paling ingin kubunuh dalam hidupku memang kamu. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah, yang paling aku kagumi, juga, kamu. Suara itu terputus-putus dan lemah, sampai hampir tidak terdengar. Tubuh pemimpin Sekte Dewa Galaksi telah hancur, dan roh primordialnya telah menghilang saat ini. Pada titik ini, pelukis, Yan Daolin, Deng Zuo, dan nelayan, yang pernah menjadi penguasa bintang, semuanya musnah. Saat itu, dunia sedang dalam kehancuran, dan gunung serta sungai jarang. Su Yi adalah satu-satunya, tubuhnya berlumuran darah, berdiri dengan bangga di bawah langit. Penonton di kejauhan semuanya gemetar, tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Langit dan bumi hening, dan 4 bidang hening. Kekuatan mengejutkan yang tak terlihat menghantam suasana hati semua orang yang hadir seperti gelombang pasang. Pelukis, nelayan, Deng Zuo, Yan Daolin, yang bukan kelompok pertama orang kontemporer yang menginjakan kaki di jalan bulu. Kekuatan tempur mana yang bukan eksistensi teratas di tahap awal alam bayi ilahi? Terutama dalam pertempuran sebelumnya, semangat, warisan, dan metode yang ditampilkan oleh 4 raksasa bintang semuanya menakutkan. Bahkan, mereka masing-masing mengeluarkan pembunuh besar di bagian bawah kotak. Tetapi pada akhirnya, mereka masih kalah. Dalam situasi 1 lawan 4, satu persatu tewas di depan penonton. Hasil seperti itu benar-benar menghancurkan bumi dan di luar prediksi semua orang. Roh-roh dari tradisi Tao kuno itu semuanya suram dan tidak pasti, dan hati mereka tidak dapat ditenangkan. Sebelumnya, melihat Su Yi terluka parah, mereka semua siap untuk mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, hasil dari pertempuran ini dibalik dan diakhiri dengan kemenangan Su Yi. Kekuatan yang diperlihatkan Su Yi, bahkan membuat mereka tidak bisa menebak, karena terlalu abnormal. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang terluka parah akan membunuh musuh satu persatu? Zhong Tianquan dan Zhou Hansan, tokoh kontemporer dari klan penjaga Tao kuno, juga memiliki wajah muram, sehingga sulit untuk tetap tenang. Hasilnya tidak terduga. Menang. Aku curiga aku sedang bermimpi. Saya juga. Di pegunungan dan sungai di kejauhan, terdengar kegaduhan, seperti ombak. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan, kesurupan dan keterkejutan. Tapi kenapa aku merasa sedikit kecewa dan kehilangan hatiku? Sepertinya aku kehilangan sesuatu. Seorang pemuda menatap kosong. Begitu kata-kata ini keluar, mereka beresonansi dengan banyak tokoh senior. Karena, yang jatuh semuanya adalah tokoh mitos dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang ini. Di tahun-tahun yang lalu, perbuatan mereka telah diturunkan ke dunia, mereka telah memengaruhi generasi para beku, dan mereka telah memimpin tren dunia. Ketika mereka jatuh, seperti mitos yang disembah orang jatuh ke altar, perbuatan legendaris di masa lalu akan berakhir. Peristiwa heroik di zaman itu, pada akhirnya berubah menjadi tidak berarti. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa malu? Tokoh-tokoh senior itu menghela nafas dengan emosi dan suasana hati mereka berfluktuasi. Pelukis, nelayan, Deng Zuo, dan Yan Daolin semuanya mati, tetapi pikiran, keterampilan, dan gaya yang mereka tunjukkan dalam pertempuran ini ditakdirkan untuk dikenang dalam catatan sejarah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Keberhasilan atau kegagalan akan dinilai oleh generasi mendatang. Menonton Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Seseorang berteriak kegirangan, yang juga menyebabkan semakin banyak sensasi di lapangan. Dibandingkan dengan mereka yang mendesah dan mendesah, lebih banyak orang yang bersemangat dan bersorak, penuh semangat, dan terkesan dengan sikap penonton. Baru-baru ini, para Taois kuno itu menganggap Guanzu sebagai musuh publik.
Kekuatan top dunia menganggap Guanzu sebagai legenda lama yang ditakdirkan untuk berakhir. Jika seseorang membuat saran gegabah, dia pasti akan mati. Beberapa orang menilai bahwa di era baru perubahan besar ini, pasang surut akan didominasi oleh karakter alam kenaikan, dan Guanzu ditakdirkan untuk layu. Bahkan sebelum pertempuran di Zixiaotai pecah, banyak orang percaya bahwa penonton memiliki kemungkinan untuk menang. Banyak orang bahkan meragukan bahwa mantan tokoh mitos ini berani melawan. Tapi sekarang, teguran, komentar gegabah, penilaian, dan spekulasi itu semuanya menjadi lelucon. Lihat Tuhan, satu orang dan satu pedang, sendirian di Zixiaotai, tak terkalahkan. Saat ladang mendidih, Su Yi datang ke panggung Zixiao. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Su Yi menatap pedang patah yang ditinggalkan Deng Zuo di tanah sebelumnya, dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bergabung dengan penjahit tua, itu tidak penting lagi. Ketika saya mengambil kepala Yin tua ini, aku akan tahu yang sebenarnya. Keluarkan kendi, dan semua anggur di dalam kendi itu langsung dibuang ke tanah. Semuanya, dendam sudah berakhir, jangan saling berutang lagi, senang pergi. Alis Su Yi penuh ketenangan dan ketenangan. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh dan dingin terdengar. Tuan, berani bertanya, apakah kamu masih bisa bertarung? Dalam satu kalimat, kata-katanya seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai, dan juga meredam kegemparan di lapangan. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke tempat asal suara itu. Zong Tianquan, barang antik tua dari keluarga Zong, pelindung Taoisme kuno. Ketika Su Yi datang berperang sebelumnya, orang ini pernah berkata, meminta Su Yi untuk menundukkan kepalanya dan menyerah. Jawaban Su Yi adalah menghapus klan Zong kuno dari dunia dalam waktu setengah tahun. Di belakangnya, sekelompok karakter setingkat bulu ramai, dan barisannya kuat, yang membuat identitasnya menyendiri. Ini semudah memilih kepalamu. Su Yi menoleh, apakah kamu berani mencoba? Aku ingin mencobanya. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan seorang pria berjubah merah berdiri dari sisi Tao Taiko. Di sampingnya, dia juga mengikuti sekelompok pembangkit tenaga Ascension Realm, masing-masing dengan nafas yang menakutkan. Memiliki kekuatan yang sebanding dengan level dunia. Di dunia sekarang ini, di antara jiwa-jiwa mati yang dapat berjalan di dunia, alam Dao sudah menjadi eksistensi teratas, dan tidak mungkin untuk melihatnya 2 bulan lalu. Melihat Lu Changting berjalan keluar, Zong Tianquan sedikit mengernyit, tapi itu bukan kecelakaan. Saat ini, di dekat teras Zixiao di pegunungan Tianshan, terdapat predator purba dalam jumlah yang tidak diketahui, dan tidak diketahui siapa yang akan membunuh rusa tersebut. Benar saja, saat Lu Changting berdiri, suara seorang pria terdengar seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari. Jangan khawatir, situasi hari ini, semua orang bisa melihat, kamu Gunung Sihir Huangquan ingin memonopoli mangsa, aku khawatir itu sedikit di atas kepalamu. Diiringi oleh suara itu, sekelompok sosok menakutkan bergegas menuju sisi ini. Dia dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan jubah hitam lengan lebar dengan mahkota bintang pelangi di kepalanya. Cahaya abadi di belakangnya memantulkan pemandangan seperti gunung mayat dan lautan darah, dan napasnya menakutkan dan mengejutkan. Pria kuat dari tanah suci? Ini adalah kekuatan iblis teratas dalam Taoisme Taiko. Itu telah membentuk aliansi dengan klan Tao Zhou kuno. Dan ini baru permulaan. Saat klan Zong klan kuno Taois, Gunung Sihir Huangquan, Tanah Suci Nanli, dan kekuatan lainnya berdiri, berturut-turut ada lebih banyak karakter berbulu dari kubu lain yang menunjukkan tekad mereka untuk menang. Menara Abadi Pedang Ajaib, Wanling Xianshan, Tianyin Xianmen, Gunung Sihir Xuanyin. Satu demi satu di zaman kuno, itu sudah menjadi kekuatan teratas Big Mac, dan mereka bertindak satu demi satu, membunuh. Dalam kekuatan teratas kontemporer, klan Zhou, klan Zong, dan klan Su di antara 6 penjaga Tao kuno semuanya berdiri. Dengan munculnya karakter berbulu dari berbagai kubu, dunia menjadi tertekan, suasana yang menakutkan dan mematikan merajalela, dan pegunungan serta sungai di dekatnya diselimuti atmosfer yang menyesakkan. Tangan dan kaki penonton di kejauhan terasa dingin,
dan hati mereka tenggelam ke dasar. Sebelumnya, mereka masih bersemangat dan bertepuk tangan atas rekor penonton yang luar biasa. Tapi sekarang, semuanya diblokir dan merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, cara bertarung. Jumlah alam Ascension dari faksi utama bertambah hingga ratusan. Dan yang lebih serius adalah penonton terluka parah dan tembakannya sudah lama berakhir. Tidak hanya perbedaan kekuatan, tetapi bahkan jumlahnya sama sekali tidak ada bandingannya. Ini jalan buntu. Kenapa kamu tidak bersorak bahwa penonton adalah dewa abadi saat ini? Lu Changting dari Gunung Ajaib Huangquan tertawa, hanya untuk merasakan reaksi para penonton itu terlalu menarik, seperti embun beku yang menghantam terong, benar-benar layu. Namun, tokoh-tokoh besar dari kubu lain tidak berniat memperhatikan penonton tersebut. Seperti sekelompok makhluk abadi di langit, mereka adalah musuh satu sama lain. Dan tujuan mereka adalah mengambil kesempatan ini untuk menangkap Sui. Siapa tahu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangkap Sui? Situasinya berbahaya, dan Sui, yang dianggap sebagai sasaran kritik publik, jarang merasa nyaman. Zik Xiaotai tempat dia berdiri lurus seperti mata badai. Saya tidak takut pada Sui. Tapi begitu seseorang bergerak, itu pasti akan menyebabkan intersepsi dan penghalang kemah mereka, yang akan menyebabkan huru-hara besar yang tidak terduga. Menarik, mereka semua menganggapku sebagai mangsa, tapi mereka saling menjatuhkan. Sui bergumam di dalam hatinya. Matanya dalam dan tenang, tanpa perubahan suasana hati. Nyatanya, di lubuk hatinya yang paling dalam, sudah ada niat membunuh yang mendidih. Di masa lalu, dia dianggap sebagai musuh publik dunia, dan bahkan sekelompok makhluk abadi ditahan, dan dia harus menyerah dalam waktu setengah tahun, jika tidak dia akan dibunuh. Bahkan kekuatan besar seperti klan Zhou dan klan Zong, penjaga kuno Taoisme, berani menganggapnya sebagai mangsa mereka. Benarkah dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan menginjak-injak sesuka hati? Sui datang ke sini hari ini, pertama untuk bertarung, dan kedua, mengambil kesempatan ini untuk mengukur kekuatan musuh besar ini. Jika Anda tidak bunuh diri, jangan menyerah. Tunggu sebentar, pasti akan ada banyak ikan besar yang belum melompat keluar dalam kegelapan. Sui diam-diam berpikir. Dia tenang dan menatap dingin ke arah penonton. Padanya, luka serius sembuh dengan tenang. Semuanya, jika kamu terus bertarung seperti ini, itu hanya akan lebih murah untuk yang bermarga Su dan biarkan dia pulih. Zhong Tianquan mengingatkan dengan suara yang dalam. Situasi hari ini jauh lebih serius dan menyusahkan daripada yang dia harapkan, dan huru-hara besar sudah ditakdirkan untuk dihindari. Mata mereka yang hadir di Ascension Realm berkedip dan ekspresi mereka berbeda, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Semakin lama berlarut-larut, semakin baik bagi Sui untuk memperbaiki luka-lukanya dan memulihkan moralnya. Kalau begitu lihat segel asli di bawah tangan. Seseorang berbicara dengan dingin dan keras. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.